berlaku. Ku membaca selalu sampai ku bertemu dengan Tuhanku. Halo, selamat pagi adik-adik semuanya. Senang sekali ya kita hari ini bisa bersama-sama beribadah kembali. Nah, pagi ini sebelum kita mulai ibadah pada hari ini, kita akan berdoa dulu ya. Mari kita berdoa bersama-sama. Tuhan Yesus, terima kasih karena Tuhan sudah menyertai kami untuk dapat bersama-sama beribadah sekolah minggu pada pagi hari ini. Tuhan, kami juga berdoa untuk setiap kami supaya kami dapat bersungguh-sungguh memuji dan memuliakan nama Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Nah, pagi ini kita akan sama-sama memuji nama Tuhan ya. Kita akan pujikan satu lagu, Senyum dan Bermuka Gembira ya. Kita datang ke hadirat Tuhan dengan senyum. Tidak boleh cemberut, tidak boleh marah-marah ya. Yuk kita sama-sama pujikan lagu ini ya. Senyum dan bermuka gembira, angkat tangan pujilah Dia. Bergandeng tangan semua, senyum gembira. Satu kali lagi. Senyum dan bermuka gembira, angkat tangan pujilah Dia. Bergandeng tangan semua, senyum gembira. Nah, kita sama-sama sudah memujikan lagu ini. Kita harus bersyukur Tuhan sudah menciptakan kita lengkap ya, lengkap dengan kedua tangan, lengkap dengan kedua kaki. Ya, kita juga harus bersyukur kita memakai tangan kita, memakai kaki kita, memakai mulut kita untuk apa? Untuk menyenangkan Tuhan. Ya, jangan dipakai untuk hal-hal yang jelek yang membuat hati Tuhan sedih. Ya, kita akan sama-sama pujikan tanganku kerja buat Tuhan. Ya, kita sama-sama pujikan lagu ini ya. Kerja buat Tuhan, mulutku memuji namanya, kakiku berjalan cari jiwa, upahku besar di surga. Tanganku kerja buat Tuhan, mulutku memuji namanya, kakiku berjalan cari jiwa, upahku besar di surga. Nah, kita sudah sama-sama memuji nama Tuhan. Gimana? Tetap semangat ya. Kalian sudah mandi atau belum? Sudah sikat gigi atau belum? Ya, kita akan sama-sama memuji nama Tuhan satu kali lagi dengan lebih semangat ya. Lalu ajak kalian untuk bersama-sama berdiri. Kita akan mempersiapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Tapi sebelumnya kita sama-sama pujikan
Satu kali lagi lagu ini kita langsung ajak kalian semua bangkit berdiri. Kita lebih semangat lagi. Kita akan pujikan lagu ini pakai gerakan ya. Ayo semuanya berdiri. Kita pujikan Oh Sukacitaku. Ya, dengan sukacita kita sama-sama akan mendengarkan firman Tuhan. Ya, kita pujikan lagu ini. Oh Sukacitaku. Oh sukacitaku, sejak ku jumpa Yesusku. Oh sukacitaku, ku temukan juru selamat. Dia mengasihi aku, bahkan mati bagiku. Sukacitaku kini penuh. Oh sukacitaku, sejak ku jumpa Yesusku. Oh sukacitaku, ku temukan juru selamat. Dia mengasihi aku, bahkan mati bagiku. Sukacitaku kini penuh. Padanya ku berharap, pada Yesus Allah yang hidup. Padanya ku berserah, Yesus sumber kehidupanku. Sukacitaku, sejak ku jumpa Yesusku. Oh sukacitaku, ku temukan juru selamat. Dia mengasihi aku, bahkan mati bagiku. Sukacitaku kini penuh. Oh padanya ku berharap, pada Yesus Allah yang hidup. Padanya ku berserah, Yesus sumber kehidupanku. Nah, bagaimana? Sudah sukacita? Sudah semangat? Kita sama-sama akan mendengarkan firman Tuhan ya. Kita siapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Oke, shalom teman-teman semua. Nah, tiba waktunya buat kita hari ini untuk belajar firman Tuhan ya. Tadi kita sudah memuji nama Tuhan bersama dengan Lose Vivi, teman-teman. Kali ini kita akan belajar firman Tuhan. Sebelumnya, Lose mengajak kalian untuk kita berdoa lebih dulu. Yuk sama-sama kita berdoa. Tuhan, terima kasih, kami bersyukur hari ini kami boleh beribadah bersama-sama. Meskipun kami masih beribadah secara online, tetapi hati kami tertuju kepada Tuhan, kami bisa mendengarkan firman Tuhan, kami bisa memuji nama-Mu ya Tuhan. Kami serahkan untuk pembelajaran firman kami pada hari ini, kiranya Tuhan boleh memberkati dan menyertai kami semua. Terpujilah nama-Mu Tuhan, demi Kristus Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Oke teman-teman semua, hari ini kita akan belajar firman Tuhan nih ya. Nah sebelumnya Losiel mau bertanya dulu kepada teman-teman nih. Ada satu pertanyaan yang harus teman-teman jawab nih ya. Oke ya, Lose mau kasih tunjuk dulu buat kita ya. Nah, pertanyaannya sederhana teman-teman. Apa yang teman-teman ketahui tentang ya kecewa? Wah ya, kecewa itu apa ya teman-teman ya? Ada yang bisa tahu enggak kecewa itu apa? Kecewa itu ada yang bilang sedih katanya.
ada yang bilang kecewa itu sesuatu yang terjadi itu tidak sesuai yang diharapkan. Maka dia kecewa, teman-teman. Wah, keduanya itu betul ya teman-teman ya. Sedih ataupun kecewa itu apa? Menerima sesuatu yang bukan harapan dia, bukan keinginan dia. Misalkan nih ya kan, kalian pada waktu ulang tahun berharap sekali pengen dapat kado, misalkan boneka yang lucu gitu ya. Tapi papa mama tidak kasih boneka. Ya, tapi kasihnya apa? Kasihnya bukan alat tulis gitu ya. Wah, jadi hati kita kecewa. Misalkan ya, papa mama janji ya, nanti kalau kamu nanti good job, nanti papa beliin makanan ya kesukaan kamu. Tapi ketika kamu good job, kamu sudah belajar dengan baik, papa mama tidak kasih makanan adik-adik. Mungkin dia lupa, kamu jadi kecewa nih. Nah, suatu ketika ada 2 orang yang sahabat. Wah ya, siapa yang punya sahabat? Ayo. 2 orang sahabat ini sangat rajin adik-adik. Coba ya kita lihat ya sama-sama ya. Nih, wah nih. Mana ya? Oh ini ya. Di atasnya maksudnya nih ya. Nih, ada 2 orang sahabat nih ya. Dia itu bernama Tony dan Albert adik-adik. Keduanya ini semuanya rajin belajar. Kalau mereka ada sesuatu yang nggak ngerti, si Tony tanya pada Albert. Demikian juga Albert. Ketika ada pelajaran yang dia nggak ngerti, tanya sama si Tony. Wah, kedua ini benar-benar menjadi sahabat yang baik adik-adik. Semua hidup rukun. Nah, suatu ketika diumumkan adik-adik di sekolahnya, besok kita ulangan ya. Wah, si Tony sama si Albert kembali lagi nih. Tony, kita mau belajar kelompok yuk. Untuk ulangan besok katanya. Wah, senang sekali si Tony ya. Ayo sama-sama kita belajar. Wah ya. Nah, satu ketika ulangan pun terjadi. Wah ya. Semua dikasih kertas ulangan sama siapa? Sama gurunya nih ya. Gurunya ngasih kertas ulangan satu persatu. Si Tony 1, si Albert 1, maupun teman-temannya yang lainnya juga satu-satu adik-adik. Suatu ketika adik-adik, ketika hasilnya ulangan itu sudah jadi, si Tony begitu kecewa sekali. Kenapa kecewa? Kemarin kan mereka berdua bareng belajar ya, belajar kelompok. Si Albert itu mendapatkan nilai 10, si Tony cuma dapat nilai 6. Wah, kecewa banget. Loh, kenapa bisa begitu? Kita kan belajarnya bareng. Wah, kemudian kertasnya itu diremes-remes. Mau dibuang. Nah, si Albert datang adik-adik. Si Albert datang melihat si Tony yang sedang kecewa. Si Albert bilang begini, "Iya Tony, aku tahu kamu itu sedang kecewa. Mungkin kamu perlu belajar lebih tekun ya." Si Tony murung sekali adik-adik ketika mendengar kata-kata Albert saat itu. Kemudian si Albert bilang lagi kepada si Tony, "Tony, kamu kan sudah berusaha dengan baik kok. Hanya mungkin perlu ditambah lagi supaya kamu bisa mendapatkan nilai yang lebih bagus di ulangan berikutnya." Nah, ketika mendengar kata-kata si Albert, Tony mulai berkurang rasa kecewanya dan tidak lagi meremas-remas kertas ulangannya adik-adik. Nah, adik-adik yang dikasihi dan mengasihi Tuhan. Siapa yang pernah kecewa seperti si Tony? Siapa adik-adik? Mungkin adik-adik pernah ya kecewa ya. Tadi seperti yang Lose bilang. Kalian kepingin sesuatu, tak kunjung dibelikan oleh papa mama. Atau kamu kepingin A, dikasih papa mama yang B. Pasti dia kecewa. Atau seperti si Tony, pengennya itu dapat nilai 10.
tapi dia dapat nilai 6. Wah, dia kecewa banget adik-adik. Nah, saya percaya kalian semua pernah kecewa ya. Nah, kalau kita pernah kecewa, adik-adik, kita perlu apa? Belajar. Misalkan kalau kita kecewa dalam hal ulangan, pengennya dapat nilai 10, ternyata Tuhan kasih nilai 6. Wah, berarti kita diminta untuk belajar dengan lebih tekun. Nah, adik-adik yang dikasih dan mengasihi Tuhan. Ketika kamu kecewa, entah itu soal ulangan, atau entah itu mungkin soal janji daripada papa mama, atau hal lainnya lah. Kira-kira apa yang adik-adik lakukan ketika adik-adik kecewa? Ayo apa? Menangis, sedih, murung gitu ya, sedih. Aduh, papa kok begitu, gitu ya. Atau marah adik-adik. Harusnya aku dapat nilai 10, kenapa dapat 6? Gitu ya. Seperti si Tony tadi, dia murung, dia kecewa. Nah, adik-adik, yuk kita dengarkan cerita Tuhan Yesus ya. Apakah Tuhan Yesus marah ketika hal yang dialaminya itu tidak sesuai dengan harapannya adik-adik? Nah, suatu ketika di dalam firman Tuhan yang dikatakan di dalam Lukas pasal 4 ayat 24 adik-adik. Tuhan Yesus pernah bilang begini, aku berkata kepadamu, sesungguhnya tidak ada nabi yang dihargai di tempat asalnya. Wih, apa ya maksud Tuhan Yesus di dalam cerita ini, di dalam perkataannya ini adik-adik? Nah, dengarkan baik-baik ya. Suatu ketika, Tuhan Yesus saat itu sedang mulai pelayanan di Nazaret. Dia sebagai guru, dia mengajak di berbagai tempat, disambut begitu banyak orang, bahkan dia bisa melakukan mujizat, memberi makan 5.000 orang, dan lain sebagainya. Adik-adik, dia memberitakan kebenaran kerajaan Allah, dan lain sebagainya. Tapi saat itu, Tuhan Yesus sedang berada di gereja. Kalau pada waktu itu namanya sinagog. Apa namanya? Sinagog. Tulisannya itu sinagoge. Wah. Yesus pada waktu itu di hari Minggu dia pergi ke sinagog, ke gereja kalau zaman sekarang adik-adik. Nah, ketika dia di gereja atau di sinagog, ia itu membaca kitab Nabi Yesaya. Adik-adik tahu ya, kitab Nabi Yesaya itu di dalam Perjanjian Lama atau Perjanjian Baru? Tepat sekali kalian pintar ya. Di dalam Perjanjian Lama adik-adik. Nah, suatu ketika orang-orang di Nazaret itu justru meragukan Tuhan Yesus. Wah, ini bukan Tuhan ini, gitu ya. Mereka ragu adik-adik. Bahkan Tuhan Yesus diapakan? Coba lihat ini gambar ini ya. Ting! Nih. Diapakan ini? Diusir dari gereja. Waduh. Kenapa ya Tuhan Yesus diusir dari gereja ya, adik-adik? Karena banyak orang tidak percaya kepada Tuhan Yesus. Maka Tuhan Yesus diusir, adik-adik. Kira-kira perasaan Tuhan Yesus saat itu apa ya? Apakah Tuhan Yesus merasakan kecewa karena tidak sesuai dengan harapannya? Oh, tidak adik-adik. Adik-adik tahu apa yang kemudian dilakukan Tuhan Yesus? Tahu nggak? Ya, benar adik-adik. Yesus tidak marah sama sekali saat itu. Justru Tuhan Yesus memberikan pemahaman bagi orang-orang yang berada di gereja Nazaret saat itu adik-adik. Nah, dari kisah ini kita bisa belajar adik-adik. Kita mungkin pernah mengalami kekecewaan. Tetapi sekalipun kita kecewa, jangan sampai kita marah adik-adik. Belajarlah seperti Tuhan Yesus. Ketika dia mengalami kekecewaan atau ditolak, di mana ia tidak diharapkan di kotanya sendiri adik-adik, Yesus bisa menghadapinya dengan tenang. Wah, ini luar biasa ya adik-adik ya. Walaupun Tuhan Yesus ini dikecewakan, tapi dia tidak kecewa. Tapi dia menghadapinya dengan tenang. Wah,
Jadi mari belajar sama-sama adik-adik ketika hatimu lagi sedih, ya kan? Ketika kamu sedang kecewa, jangan sampai kekecewaan itu menguasai kita, menjadikan kita menjadi anak yang marah, ya kan? Tidak boleh adik-adik, belajar seperti Tuhan Yesus. Meskipun keadaan itu tidak sesuai yang diinginkan Tuhan Yesus, tapi Tuhan Yesus bisa menghadapinya dengan tenang. Nah, berarti adik-adik juga begitu ya. Kalau ada sesuatu dan lain hal yang tidak menyenangkan hatimu, jangan marah. Hadapi dengan tenang. Seperti Tuhan Yesus. Good job. Oke, adik-adik ya. Hari ini kita akan mau membuat sesuatu nih ya. Nah, adik-adik, di layar Lose sudah tampilkan gambar ya. Adik-adik kemarin Lose sudah minta kalian untuk print gambar ini. Nanti papa mama akan gunting gambar ini menjadi beberapa bagian ya. Jadi minta tolong papa mama gunting gambar yang ini, kemudian nanti adik-adik sekalian nanti pasangin lagi supaya jadi seperti puzzle tuh nih, ya kan? Nanti kalau bisa adik-adik foto ya, tunjukin ke Lose Yoel, adik-adik bisa membuat puzzle gambar Tuhan Yesus yang ditolak di Nazaret. Oke. Ya adik-adik ya. Jadi adik-adik mari belajar dengan Lose supaya kita sama-sama bisa menjadi anak-anak Tuhan yang gujal. Oke adik-adik. Ya. Sekarang sudah saatnya kita mau berdoa sekali lagi. Yuk, kita sama-sama berdoa ya. Tuhan Yesus, terima kasih. Kami bersyukur kepada Tuhan bila hari ini kami boleh belajar kebenaran firman-Mu. Tuhan sertai kami, jadikan kami senantiasa alat Tuhan untuk terus boleh menceritakan kabar sukacita tentang Tuhan Yesus. Ajar kami seperti Tuhan Yesus ya Tuhan, ketika ada hal yang menyakitkan hati kami tidak marah. Tapi kami justru bisa belajar untuk tetap di dalam keadaan yang baik. Tuhan sertai adik-adik yang sudah belajar firman-Mu. Tuhan berkati papa mama mereka yang mendampingi mereka belajar firman Tuhan. Kami serahkan waktu kami selanjutnya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Oke adik-adik sekalian, kita akan kembali lagi memuji nama Tuhan ya, bersama dengan Lose Wiwi. Silakan Lose. Nah adik-adik, bagaimana? Kalian sudah mendengarkan firman Tuhan? Nah, Lose harap kalian tadi benar-benar memahami ya firman Tuhan tadi yang disampaikan oleh Lose Yoel. Jangan lupa aktivitasnya dikerjakan ya adik-adik. Nah sekarang kita akan memberikan persembahan kepada Tuhan. Nah kalian bisa transfer di nomor rekening ini, atau kalian bisa minta bantuan mama papa untuk scan kode yang di sini, atau kalian juga bisa kumpulkan uang persembahan kalian ya. Nah, seharap nanti pada saat kalian bersama-sama pergi ke gereja, kalian bisa bawa uang persembahan kalian. Kita akan sama-sama pujikan persembahan kami. Persembahan kami dengan senang hati, kiranya Tuhan terimalah dengan senang hati. Persembahan kami
kita sama-sama akan mengakhiri ibadah pada pagi hari ini ya. Kita sama-sama berdoa ya. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan sudah menyertai setiap kami, sehingga setiap kami pada pagi hari ini dapat bersama-sama memuji nama Tuhan, dapat bersama-sama mendengarkan firman Tuhan. Tuhan Yesus, pada saat ini kami juga berdoa untuk sekolah kami yang sudah masuk sebagian. Kiranya Tuhan juga senantiasa menyertai dan menjaga kami. Kami pun dapat patuh akan protokol kesehatan. Tuhan, pada saat ini kami juga berdoa untuk teman-teman yang tidak bisa mengikuti ibadah pagi hari ini. Yang malas, Tuhan tolong ingatkan. Yang sakit, Tuhan tolong sembuhkan. Tuhan, kami juga berdoa untuk kedua orang tua kami. Tuhan berkati pekerjaan mereka. Terima kasih Tuhan, kami mau menyerahkan semuanya ke dalam tangan Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Jangan lupa aktivitasnya ya, kalau sudah dikerjakan, dikirim. Ya, dan jangan lupa, minggu depan kita akan ada ibadah Zoom. Ya, minggu depan kita ibadahnya Zoom. Ya, jangan sampai lupa, dicatat. Oke, tetap semangat adik-adik ya. Sampai jumpa. Dah.